Mama, aku takut. Jangan takut, Mama. Di sini. Kalian mau apa? Aku adalah presiden direktur grup Shen. Telepon suamiku Jiang Ning. Dia pasti akan mengirim uang setelah mengetahuinya. Oke? Sayang, kamu datang. Mama, lepaskan! Sayang, tolong aku! Bodoh, masih belum sadar? Suamimu sendiri yang menyuruh kami menculikmu. Ya, selamatkan kami. Pergi kau. Yinyin. 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 Sayang, Yinyin adalah putrimu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bisa. Dia sudah berusia 3 tahun. Buat apa buang-buang waktu? Bawa dia ke rumah sakit. Kamu... Hanya anak perempuan kecil saja, Lan. 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun. Jiang Ning hanya punya satu anak, yaitu Yao Zhu. Apa katamu? Benar. Akulah anak ayah dan mama. Sesuatu milik keluarga Shen harus diberikan padaku. Shen Yinyin itu hanya anak kecil, pantas dapat uang. Keluarga Shen. Kalian, kalau bukan karena keluarga Shen, bagaimana mungkin kalian bisa seperti sekarang ini? Kalian membalas puji dengan kejahatan. Jangan bicara tentang keluarga Shen. Aku benci keluarga Shen. Aku benci kamu. Kita sama-sama nanti. Mengapa kamu jadi presiden direktur Shen, sementara aku hanya... Anak haram? Aku akan membunuhmu. Setelah kamu mati, keluarga Shen akan menjadi milikku. Jiang Ning, Lin Meng, kalian berdua. Jika bisa mengulang waktu, aku pasti akan membunuh kalian. Aku ingin kamu mati. Mama, Pergi kamu. Mama. Aku ini terlahir kembali. Kembalikan. Kamu kembalikan padaku. Ini. Kamu kembalikan padaku. Kamu kembalikan padaku. Pergi sana. Menyebalkan sekali. Cengeng. Ini ambil. Siapa yang mau barang jelekmu? Ini. Yinyin, jangan nangis. Ibu akan belikan yang baru untukmu. Boneka kelinci. Ya. Ayo. Shen Yao, berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu kenapa? Ini rumah keluarga Shen. Kamu berani mengganggu anakku di rumahku sendiri. Memukulmu saja sudah ringan. Paman, dia memukul ibuku. Dia orang jahat. Aku benci dia. Kakak, pertengkaran Yao Zhu dan Shen Yin itu cuma urusan anak-anak. Kenapa kamu harus ikut campur dan menyamakan diri dengan anak kecil? Biasa saja.
Yaozu, jangan takut. Shenyo, kamu gila ya? Kita ini satu keluarga. Bagaimana bisa kamu main tangan? Yaozu masih sangat kecil. Bagaimana kalau kamu melekatinya? Sikap pilih kasih Jiangning sebenarnya sudah lama terlihat. Hanya saja, aku selalu berpura-pura tidak melihatnya. Ini, untukmu. Wah. Itu, mainan Yaozu rusak. Aku akan bantu memperbaikinya. Ini, Meneruskan keturunan harus mengandalkan anak laki-laki. Anak perempuan kecil, apa gunanya? Jiangning, kamu masih ingat? Aku adalah istrimu. Yin, dialah putrimu. Aku tentu tahu. Aku juga demi kebaikan kalian. Lu menyuruh kalian ke villa tinggal beberapa hari agar kamu tidak di sini, cemburu di depan semua orang. Kehidupan sebelumnya juga kamu yang bilang, ajak aku dan Yinin jalan-jalan. Tapi di tengah jalan pergi, menyuruh orang menculik aku dan Yinin. Aku tidak pergi. Aku sudah rencanakan untuk menemanimu bermain. Kamu masih mau bagaimana? Malam-malam sudah dikirim ke sana. Kamu pergi atau tidak? Harus pergi. Ayo pergi. Jiangning, kamu benar-benar bertekad untuk menempatkanku di tempat ini. Baiklah, kamu tidak punya perasaan. Jangan salahkan aku tidak punya keadilan. Sayang, tempat tidur Shenyo benar-benar nyaman ya. Setelah dia mati, kita pindah ke sini ya. Baiklah. Setelah Shen Yao mati nanti, aku akan menjadi ahli waris pertama. Harta keluarga Shen. Nanti, semua milik keluarga Shen akan jadi milikku. Orang yang kamu cari tidak masalah kan? Jangan sampai dia kabur. Tidak masalah. Kamu tenang saja. Nanti, kita juga akan ke sana. Bagus sekali. Gara-gara si kecil itu, aku lebih dari 20 tahun tidak punya ayah. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Yaozu mana? Di kamar mungkin. Kenapa sepi sekali? Jangan khawatir. Yaozu mana? Nona besar membawa tuan kecil pergi ke perkebunan bersama. Anda tidak tahu? Apa katamu? Siapa yang menyuruh Shen Yao membawa Yaozu pergi? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Tuan muda, saya cuma seorang klien. Nona besar mau membawa tuan kecil pergi. Saya juga tidak bisa menghalangi. Ani, bagaimana ini? Karena aku akan menelepon para penculik untuk membatalkan tugas ini. Halo Paman Wang. Nona katakan. Bawalah Yinin ke taman bermain. Aku akan membawa Lin Yaozu ke perkebunan. Kenapa belum datang juga? Orangnya masih belum datang. Aduh, itu dia kan? Itu dia. Cepat ikuti. Gas, lagi cepat. Angkat telepon, cepat angkat. Bukannya kamu bilang tidak ada masalah? Kenapa tidak mengangkat telepon? Kalau mereka berani menyakiti anakku, aku tidak akan berakhir baik denganmu. Jangan menangis. Aku akan pergi ke gudang sekarang. Yaozu pasti tidak akan apa-apa. Ponsel baru yang dibeli hancur semua. Bahkan tidak bisa dinyalakan. Apa yang disayangkan? Tuan Jiang bilang, kalau kita menculik perempuan ini, dia akan memberi kita 3 juta. Cukup untuk beli 1 keranjang ponsel. Paman Wang, jangan tutup teleponnya. Tunggu singaku nanti, baru kamu datang menyelamatkanku.
Baik, Nona. Tapi benar-benar tidak perlu laporkan polisi. Tidak perlu. Kalau polisi datang, bagaimana kita bisa melihat? Tunjukkan anjing saling menggigit ini. Halo? Kalian sebenarnya mau apa? Aku adalah Presiden Direktur Grup Shen. Kalau aku sampai terjadi sesuatu, walaupun kalian dapat komisi, mungkin tidak ada nyawa untuk menikmatinya. Itu bukan urusanmu untuk dipusingkan, suamimu sudah menjamin pada kami. Pasti tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Perempuan ini lumayan cantik. Bagaimana kalau sebelum majikan datang, kita berdua bersenang-senang dulu? Kalian mau apa? Nanti orang-orangku datang. Kalian semua akan hancur. Walaupun teriak sampai serak, tidak akan ada yang datang. Ini. Bangun, kalian para bajingan. Bangun. Di mana anakku? Bersama Shenya. Di mana anak yang kalian culik? Di mana Yaozu? Anaknya ada di dalam. Yaozu. Yaozu! Buka pintunya! Apa yang tertulis di dalamnya? Apa yang tertulis di atas? Aku hanya akan melepaskan 2 orang. Ini semua gara-gara kalian. 2 orang yang tidak berguna ini. Kalau saja kalian tidak lagi menjaga orang. Mana mungkin kita bisa terjebak di sini menunggu mati? Jangan membalikan fakta, perempuan brengsek. Kalau bukan karena kalian yang menyuruhku menculik, mana mungkin kita sampai begini? Karena hanya 2 orang yang bisa pergi. Maka kalian berdua yang harus mati. Apa yang kalian lakukan? Aku ingatkan. 3 juta. Belum kalian terima. Asalkan kami bisa keluar dengan selamat. Jumlah itu bersedia kugandakan. Tuan Jiao, sekarang bukan soal uang. Kalau kami berdua mati di sini, uang sebanyak apapun tidak akan terpakai. Jangan sentuh dia. Karilan. Aning. Perempuan berisik kau. Tunggu dulu. Mereka berdua sudah mati. Kita tidak perlu saling bunuh lagi. Kita bisa pergi bersama. Terima kasih, Ibu. Di kehidupan ini,
Aku telah mengubah takdir Yinyin. Untungnya dia ada di sisiku. Seru, kan? Nyonya, Yinyin, kamu kerjakan PR dulu. Ibu, ada yang ingin dibicarakan dengan Paman Wang. Nona, Jiang Ning sudah dilarikan ke rumah sakit. Kemungkinan tidak tertolong. 3, masih terlalu murah baginya. Ini belum selesai. Aku pasti akan membuatnya kehilangan segalanya. Kalau saja nyonya sepertimu, mungkin dia tidak akan marah sampai meninggal setelah mengetahui keberadaan Lin Mei. Jiang Ning dan Lin Rong sama-sama menikah masuk ke keluarga Shen. Dan akhirnya sama-sama punya anak di luar nikah. Memang cocok. Jangan mendekati Nona. Shen Yao, Jiang Ning masih di rumah sakit, sedang dirawat intensif. Tapi kamu di sini santai makan anggur? Apa kamu tidak punya hati nurani? Dan Yao Zu, kamu bawa anakku kemana? Kembalikan anakku. Kamu. Sejak kamu dan Jiang Ning memutuskan untuk menyewa orang untuk menculikku, kalian harus siap menanggung akibatnya. Itu salahmu sendiri. Kita sama-sama anak perempuan, ayah. Kenapa kamu yang jadi CEO Shen Group? Sementara aku hanya anak haram. Aku ingin kamu mati. Oh ya, sayangnya yang mati adalah anakmu. Lin Yaozu, Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu untuk menemani. Aku akan membunuhmu untuk menemani kematiannya. Ibu, Nah, kamu masih hidup. Syukurlah kamu baik-baik saja. ibu, kenapa kamu menangis? Tentu saja aku masih hidup. Kita sudah janji, kalau aku tidak ikut kamu ke perkebunan, kamu akan memberiku mobil. Mana mobilnya? Paman Wang. Ibu lihat. Lin Meng hanya orang yang tidak punya hati nurani yang akan berani menyakiti anak. Tapi ini belum selesai. Aku pasti akan membuat kalian kehilangan segalanya. Nona kecil, ada apa denganmu? Yinyin. Yinyin, Yinyin. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku mengatakan buah untuk Nona kecil lalu melihat Nona kecil. Yinyin, jangan takuti ibu, Yinyin. Nona, jangan menangis. Bawa Nona kecil ke rumah sakit dulu. Apakah ini keracunan atau racun kronis yang perlu dicampurkan ke dalam makanan secara bertahun-tahun? Keluarga harus bersiap. Jangan. Dia bersama Mei meracuni. Aku akan membunuh mereka. Aku akan berusaha mencari tahu racun apa yang menyerang Shin. Kamu sebaiknya pulang dan mencari tahu apakah ada petunjuk. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Yang penting adalah menyelamatkan Yinyin. Kenapa ada flash disk di sini?
Kakek? Ibu? Obatku. Kamu si imut, mau apa? Sudah sampai saat ini, masih belum mengerti? Kamu! Shen Yao, aku akan menjaganya dengan baik. Tenanglah, dengan damai. Iya. Ayah. Linro, Jiangning, kalian berdua yang manis. Tanpa ayahku, kalian bisa seperti sekarang? Aku sudah muak dengan ayahmu. Memperlakukanku seperti anjing. Setiap hari bilang, aku bisa seperti ini. Semua karena kamu. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Aku sudah lama masukkan obat. Kita makan sehari-hari. Shen Yao dan Shen Yin. Makanan sehari-hari. Keluargamu akan segera berkumpul. Kalian berdua yang manis. Kalian membalas budi dengan kejahatan. Jika bukan karena harta keluarga Shen, kau pikir aku mau menikahi Shen Yao? Bukankah kau sering bilang Shen Yao adalah keturunan keluarga Shen? Bagaimana mungkin dia adalah anakku? Oh, lupa memberitahumu. Lin Meng bukan anak yatim. Dia adalah anakku. Yao Zu adalah anakku dan Lin Mao. Apa? Sedangkan Shen Yan, si gadis kecil itu. Aku sama sekali tidak peduli. Apa? Aning, ayah. Ternyata hari itu ekspresi aneh mereka karena mereka baru saja membunuh kakekku dan ibuku. Maafkan aku yang membawa musuh ke dalam rumah. Semua ini salahku. Lin Rong, Jiangning. Aku pasti akan membunuh kalian. Sangat kesal. Maka Shen Yao pun tidak berhasil dibunuh. Dan gadis kecil itu. Tidak berhasil ya sudah. Yang penting kalian semua baik-baik saja. Yao Zu juga selamat. Itu sudah sangat beruntung. Ayah benar, aku tidak akan melepaskannya. Aning, kamu pulihkan dulu tubuhmu. Tunggu kesempatan lain. Oh ya? Kalian bilang Shen Yin sudah meninggal karena keracunan. Bagaimana dengan Shen Yao? Yang di depan, bagaimana sih? Bisa nyetir gak? Ngapain sih? Ngeblokir jalan. Maju, aku harus segera ke rumah sakit sekarang. Aku harus bertemu Jiangning, bertemu Lin Rong. Aku akan membunuh mereka. Maju! Nona, kamu harus bertahan.
Dokter Leng, apa yang kamu lakukan? Selamatkan dia. Aku akan pergi uji obat di botol ini. Apakah ini racun yang mengenai ibu dan anak Shen Yao? Dokter, bagaimana keadaan nona saya? Kondisi pasien tidak optimis. Jika penawarnya tidak ditemukan, mungkin dia akan dalam bahaya. Keluarga bersiaplah. Aku sudah siap. Saya suami pasien. Saya sudah memutuskan menghentikan pengobatan. Jiang Ning, kamu masih manusia? Atas dasar apa? Atas dasar saya suaminya. Dia ini keracunan. Kalau tidak ada penawar, dia akan sangat menderita. Jangan pukul dia. Kalian berdua, jangan harap bisa menyakiti nona ketiga. Apakah aku menyakitinya? Aku membantunya. Dia sekarang di dalam cuci darah lama-lama. Dia akan berubah. Bukan manusia. Bukan hantu. Nona ketiga. Bagi dia itu adalah pembebasan. Shen Yao paling suka cantik. Apa kamu ingin dia di dalam sana berubah menjadi lumpur busuk? Aku hanya ingin dia pergi dengan bermartabat. Mimpi. Obat yang dikirim pasien adalah racun yang meracunimu. Di mana kamu menemukannya? Di rumahku. Aku dan ibuku tidak mendengarkan perkataan kakek. Mencari orang berbakat, malah mengorbankan seluruh hidup kami. Apa yang dia katakan? Tidak kamu dengar? Bukankah sudah kukatakan, aku tidak mendengarnya. Tuan Leng, aku tahu keluarga Leng tidak hanya membuka rumah sakit, tetapi juga kasino. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Ayah tunggu aku. Aku tidak bisa mengejarmu. Itu Yin Yin. Jiang Ning juga ada di sana. Ayah tunggu sebentar. Aku tidak bisa mengikutimu. Kamu menyebalkan? Tidak sih. Menjauhlah dariku. Yin Yin. Kenapa belum 3? Yin Yin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu di sini. Jatuh di mana? Tidak apa-apa. Yin Yin jatuh. Kamu tidak melihatnya ya? Dia juga anakmu, tahu tidak? Tidak. Belum bisa berkonfrontasi dengan Shen Yao. Ayah gendong. Sini. Ibu gendong ya. Shen Yao sekarang tidak punya bukti, meskipun dia tidak mau. Demi Shen Yin, dia harus berakhir bersamaku. Keluarga yang bahagia. Asal aku rayu sedikit. Masih ada kesempatan untuk menyingkirkannya. Sayang, jangan seperti ini. Tentu saja, Yin Yin adalah putriku. Aku sangat mencintai kalian. Jika kalian semua sudah sembuh, maukah kalian pulang bersamaku? Lepaskan. Kamu tidak merasa jijik. Kata-kata yang kamu ucapkan ini, kamu tidak jijik. Tapi aku yang mendengarnya merasa jijik. Menyayangi istri dan anak sendiri. Apa yang jijik dari itu? Kamu. Sayang, aku akan membawamu pulang. Lepaskan. Kamu siapa? Saya dokter di rumah sakit ini, Pak. Jangan buat keributan di rumah sakit. Saya memeluk istri saya. Apa urusannya denganmu? Jangan mempermalukan diri di luar. Dokter Leng, saya ada urusan. Saya pulang dulu. Tolong jaga Yin. Kalau ada apa-apa, kita hubungi lewat telepon.
Kenapa kamu keluar dari kamar Yinyin? Kenapa kamu pegang mainan Yinyin? Kami bilang Yinyin sudah meninggal. Itu kamarku sekarang. Kamu... 忘了告诉林萌，沈云没死。 Dia kok belum meninggal? Kenapa kamu bicara semua di depan Yaozu? Kalau Shen Yao sadar, kita akan dalam masalah. Kamu jahat. Kenapa pukul Mama? Jiangning, kenapa kamu bela dia? Lin Yaozu adalah anakmu? Dia adalah ayah. Sayang, mana mungkin? Aku cuma panik saja, jadi... Lin Meng, dulu kan kamu yang yatim piatu. Minta aku menampung kalian. Aku kasihan padamu. Karena kamu juga anak perempuan ayah, aku izinkan kalian tinggal di keluarga Shen. Tapi sekarang, aku malah ingin bertanya, Lin Yaozu ini, dia sebenarnya anak siapa? Sayang, bukankah dulu sudah dijelaskan dengan jelas? Ayah Yaozu meninggal dalam kecelakaan mobil. Meng Meng tidak punya pilihan lain, baru membawa Yaozu datang, mengandalkan keluarga Shen. Aku memberi kalian sesuap nasi. Itu adalah kebaikanku, bukan untuk kalian. Semakin menjadi-jadi. Mengincar harta keluarga Shenku. Kembalikan mainanku. Jiangning, lepaskan aku. Kau lepaskan. Shen Yao, kau gila apa? Kau dengan seorang anak, berebut apa? Baik, aku tidak akan berebut dengan anak. Maka aku akan berurusan dengan kalian orang dewasa, Lin Meng. Aku batasi waktumu 2 jam. Bawa anakmu Lin Yaozu, kau keluar dari keluarga Shen. Apa katamu? Shen Yao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau tidak takut ayah marah? Ini adalah keluarga Shen. Dia tidak bermarga Lin, juga tidak bermarga Jiang. Siapa yang berani menentang? Silakan ikut keluar. Jiangning, hari ini kau buat pilihan antara Lin Meng membawa Lin Yaozu keluar dari keluarga Shen atau aku membawa Yinyin tinggal di perusahaan. Shen Yao tidak boleh pergi. Biar para senior keluarga Shen melihatnya. Shen Yao diusir dari keluarga Shen. Mereka pasti akan mencabik-cabikku. Aku pasti memilihmu. Lagi pula kamu adalah istriku. Ayah, apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Sudahlah. Bocah sialan. Aku bukan ayahmu. Tidak apa-apa, Yaozu. Jiangning, kamu. Cukup. Bawa si imut ini pergi. Jiangning memperlakukan Lin Yaozu dengan begitu kejam. Aku malah merasa seperti kelinci yang berduka untuk rubah. Bagaimana mungkin seseorang berkata seperti itu pada anak kandungnya sendiri? Cukup, dia kan juga masih anak-anak. Tuan Jiang, sudah lama tidak main. Ayo main 2 ronde. Hari ini ada banyak cewek, termasuk tipe favoritmu. Bagaimana kalau main 2 ronde? Sekalian untuk refreshing. Oke, tunggu aku.
Jiangning, sudah siap? Setelah taruhan ini, kau akan kehilangan segalanya. Tenang saja. Dia tidak akan bisa kabur. Dia pernah melihatku di rumah sakit. Perlu cari orang lain. Tidak perlu. Dia menderita prosopagnosia. Ganti saja bajumu. Dia tidak akan mengenalimu. Hah? Salah ambil gelas ya. Lagi. Tuan Jiang, apa kau masih punya uang? Kami tidak menerima utang. Kau tanya apakah aku masih punya uang? Kau tahu siapa aku? Aku pegang saham Shen Group. Mana mungkin aku tidak punya uang? Shen Group milik Shen Yao. Apa hubungannya denganmu? Kalau tidak punya uang, jangan main judi. Hanya soal uang, aku bisa meminjamkan pada Tuan Jiang. Asalkan Tuan Jiang bersedia menandatangani surat utang. Berapapun akan kupinjamkan. Kamu, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Jiang, cara merayu gadis seperti ini, jangan kau katakan padaku. Tuan Jiang, jangan-jangan kau tidak berani? Apa yang tidak berani? Serahkan pulpennya. Jiangning, sudah siap? Setelah taruhan ini, kau akan kehilangan segalanya. Tenang saja. Dia tidak akan bisa kabur. Dia pernah melihatku di rumah sakit. Perlu cari orang lain. Tidak perlu. Dia menderita prosopagnosia. Ganti saja bajumu. Dia pasti tidak akan mengenalimu. Hah? Salah ambil gelas ya? Lagi. Tuan Jiang, apa kau masih punya uang? Kami tidak menerima utang. Kau tanya apakah aku masih punya uang? Kau tahu siapa aku? Aku adalah pemegang saham Shen Group. Mana mungkin aku tidak punya uang? Shen Group milik Shen Yao. Apa hubungannya denganmu? Kalau tidak punya uang, jangan main judi. Hanya soal uang, aku bisa meminjamkan kepada Tuan Jiang. Asalkan Tuan Jiang bersedia menandatangani surat utang. Berapapun akan kupinjamkan. Kamu, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Jiang, cara merayu gadis seperti ini, jangan kau katakan padaku. Tuan Jiang, jangan-jangan kau tidak berani. Apa yang tidak berani? Serahkan pulpennya. Apa yang tidak berani kulakukan? Berikan pulpennya. Lagi. Lempar. Lagi.
mungkin? Bagaimana mungkin semuanya kalah? Tuan Jiang, waktunya membayar hutang. Pinjamkan aku uang lagi. Pasti akan kubayar. Kamu baru saja kehilangan semua uangmu, termasuk saham Shen Group. Kalian berdua, kalian mengatur skema untuk menjebakku. Memangnya kenapa? Tuan Jiang, menurutku lebih baik cepat bayar hutang. Kalau tidak bisa, tinggalkan tanganmu di sini. Saham Jiang ini sudah kami dapatkan. Untukmu. Terima kasih. Apa ini? Ini adalah catatan Jiang Ning yang menyalahgunakan aset perusahaan Shen Group untuk berjudi. Ini palsu, tapi ada stempelku. Terima kasih atas pengingatmu. Minggu depan, proyek baru Shen Group akan diluncurkan. Aku akan mengadakan resepsi di keluarga Shen. Mau datang? Aku bukan anggota keluarga Shen. Bisakah aku datang? Aku ingin mengusir Jiaoning dan Linrong dari keluarga Shen. Untuk pertunjukan bagus seperti ini, tentu saja aku ingin lebih banyak penonton. Judi lagi, bahkan saham Shen Group. Kutalah, sekarang bagaimana kita bisa melawan Shen Yao yang hebat itu? Kamu kesal? Aku tidak kesal. Aku cuma melihat Shen Yao yang hebat itu baik-baik saja. Aku tidak senang. Baru main 2 putaran. Tak disangka. Kasino ini menjebakku. Sekarang aku tidak bisa bayar utang. Mereka minta tanganku ini. Sekarang cari Shen Yao minta uang, dia juga tidak akan kasih. Kita harus cari cara untuk menguasai Shen Group. Oh ya. Aku masih punya satu kartu truf. Saat pesta minum keluarga Shen akhir pekan nanti, aku akan mengusir Shen Yao keluar dari keluarga Shen. Ayo. Wah, Paman Wang, Anda mantan tentara, menitipkan Yin di sini. Baru aku bisa tenang kembali ke keluarga Shen. Nona jangan khawatir. Ada aku untuk Nona kecil. Tidak masalah. Baik. Yin, Mama pergi dulu. Nona kecil, aku sedang masak. Sebentar lagi bisa makan. Pesan makananmu. Paman Wang, sudah sampai. Lihat, teh susuku sudah sampai. Kalau begitu cepat diminum. Nanti makan. Paman Wang juga minum. Baik, Paman Wang juga minum. Rasanya kok aneh ya? Nona kecil.
pada pukul 9:30, dia akan meninggal karena keracunan. Putriku tersayang, di antara keluarga Shen dan Putri, kamu akan memilih siapa? Waspada terhadap segala hal, tapi luput dari Lindro. Yinye. Ada apa ini? 38 menit. Sisa 38 menit. Ingin, bangunlah. Lihatlah ibu ya. Ayo, ibu akan membawamu pergi dulu. Minggir kau. Mimpi. Selama aku ada di sini, kau harus diam-diam saja. Berada di sini. Coba tebak, apa isinya ini? Di dalam ini adalah penawarnya. Keluarkan kuncinya, jika ingin. Ada apa-apa, aku akan membuatmu membayar dengan nyawa. Bayar dengan nyawa? Kau pantas? Setelah siaran langsung pesta keluarga Shen, grup Shen akan menjadi milik kami. Kau dan Shen Yin bisa saling menemani di jalan menuju alam baka. Lindro? Lindro, aku akan membunuhmu. Aku tidak punya kunci, tapi sekarang kau punya pilihan lain. Lihat ke sana. Kuncinya ada di dalam perutnya. Bedah dia hidup-hidup, maka kau bisa mendapatkan kuncinya. Jangan lupa, dia pernah menculikmu. Kau bunuh dia. Selamatkan Shen Yin. Mengapa tidak? Hitung mundur. 22. Ya? Ani, sepertinya ayah berhasil menahan Shen Yao yang manis itu. Jadi terhamba. Resepsi sudah dimulai. Setengah jam yang lalu, para pemegang saham sudah mulai tidak puas dengan Shen Ya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan bahwa saya akan menggantikan posisi Shen sebagai ketua dewan direksi yang baru. Tuan Jiang, apa masih ada yang ingin Anda katakan? Mengapa CEO Shen belum muncul? Apakah rumor bahwa dia menyalahgunakan aset perusahaan itu benar? Shen Yao mengalihkan aset perusahaan. Tidak hadir tanpa alasan di resepsi grup. Mempermalukan perusahaan. Kami merasa dia tidak layak lagi menjadi ketua dewan direksi grup Shen. Setelah diputuskan melalui penelitian dewan direksi perusahaan oleh saya yang akan menjabat sebagai ketua dewan direksi baru grup Shen. Muda dan berbakat. Sepertinya grup Shen akan diselamatkan.
Yinyin. Yinyin. Yinyin, bagaimana kabarmu? Mama? Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Mama di sini. Ayo. Ini adalah surat pemberhentian Shen Yao yang telah diputuskan melalui pemungutan suara Dewan Direksi, serta surat penunjukan saya. Selanjutnya, saya umumkan. Saya menentang. Sekarang saya umumkan. Saya menentang. Kamu santai saja. Hati-hati. Keluarga Shen, ada saya di sini. Saya tahu. Yinyin sudah dibawa ke rumah sakit. Saya sedang menuju keluarga Shen. 10 menit. Tuan Jiang, kamu lupa ya? Saya memegang saham Shen Group sebesar 12%. Sekarang, saya juga memegang saham Shen Group. Penunjukan Ketua Dewan Direksi Shen Group meminta pendapat saya. Sudah seharusnya. Ternyata saham Jiangning dimenangkan oleh orang ini. Tuan Leng, keputusan Shen Group adalah sistem voting. Sekarang, yang mengangkat saya sebagai Ketua Dewan Direksi Shen Group, proporsinya 6:4. Meskipun kamu menentang, tidak bisa mengubah hasilnya. Ikuti aturan. Ada perubahan anggota pemegang saham. Harus voting ulang. Kenapa harus voting ulang? Siapa tahu saham di tanganmu. Benar-benar asli atau tidak? Jangan coba-coba dengan beberapa lembar kertas untuk membodohi kami. Ini urusan Shen Group. Pantas kamu orang luar ikut campur? Tuan Jiang, kamu tenang. Saya di pihakmu. Ayah, diamlah. Saham itu asli. Dia tidak berhak. Bagaimana dengan saya? Kamu? Tuan Leng, 1 suara menentang. Saya juga 1 suara menentang. Lalu suara Linro. Batal. Kenapa suara ayah saya batal? Shen Yao, kamu si imut. Hari ini kamu tidak akan bisa menghentikan Jiang Ning. Untuk mengambil alih jabatan Ketua Dewan Direksi Shen Group, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Linro menculikku dan putriku. Dia juga menggunakan cara ilegal untuk mengintervensi pemilihan Ketua Dewan Direksi Grup Shen. Si manis, seperti dia tidak layak lagi menjadi pemegang saham Shen. Jiangning, aku datang hari ini untuk membuatmu kehilangan segalanya. Juga, dia adalah dealer di kasino terbesar kota Jiangxing. Aku sengaja membawanya ke sini untuk mengungkap wajah asli Jiangning. Tuan Jiang, Anda masih punya utang di kasino. Aku datang untuk menagih. Jiangning, kamu kecanduan judi. Jika dia menjadi ketua dewan direksi, pasti dia akan mempertaruhkan Shen Group. Lambat laun, seluruh Shen Group akan habis dikalahkannya. Apa yang dikatakan CEO Shen? Jiangning kecanduan judi? Tak heran CEO Leng punya saham Shen. Mungkin kalah judi oleh Jiangning. Kamu memalsukan stempelku, menggelapkan aset perusahaan. Aku sudah lama tahu semua masalahmu ini. Ayo, lihatlah semuanya. Juga, buku besar Shen Group, catatan transaksimu, semuanya ada di sini. Jiangning. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Kali ini, ku akan, sebagai ketua dewan direksi Shen Group, secara resmi memecat Jiangning. Hei, kamu. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir kamu sudah menang? Suami istri bagaikan burung dalam satu sarang. Kita belum bercerai. Saat kita menikah, kita berjanji untuk tidak pernah bercerai. Siapa yang pertama kali mengajukan cerai akan pergi dengan tangan kosong. Tapi perjanjian juga menyatakan, jika salah satu pihak berselingkuh, maka perjanjian ini batal.
Kamu sudah berselingkuh. Jiangning. Kamu punya bukti. Baik. Benar-benar tidak menyerah sebelum melihat peti mati. Ini. Yao Zu. Lin Yao Zu, katakan padaku, di sini, siapa sebenarnya ayahmu? Cepat katakan, siapa ayahmu? Ayo Yao Zu, jangan takut. Sekarang ibumu sedang dizalimi. Bukankah seharusnya kamu mencari ayahmu untuk melindungi ibumu? Ya, cepat selamatkan ibu. Jangan asal bicara. Aku bukan ayahmu. Yao Zu. Ibu ayah mendorongku. Kacau! Jiangning ternyata berselingkuh dan punya anak laki-laki berusia 67 tahun. Ku ingat putri Pak Shen baru berusia belasan tahun. Ya ampun. Jiangning, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu mengancamku dengan putriku. Maka aku akan menghancurkanmu dengan putramu. Ini namanya karma. Hidup dari keluarga Shen, tapi selingkuh dan punya anak haram. Kamu bahkan ingin membunuhku dan menculik putriku. Sayang, aku salah. Dengarkan penjelasanku. Jiangning, kau pikir keluarga Shen sudah tidak ada orang lagi ya? Jiangning tega menculik istri dan anaknya sendiri. Buas sekali. Setelah 3 hari kematian kakek Shen, keluarga Shen hanya menyisakan Shen Yao, janda dan anak yatim. Sungguh menyedihkan. Sayang. Mulai hari ini, aku akan bercerai dengan Jiangning. Aku tidak hanya akan membuatnya keluar tanpa apa-apa. Aku juga akan menghapus namanya dari perusahaan Shen. Apa? Shen Yao, kamu tidak bisa melakukan ini. Sayang, aku salah. Sayang. Dengarkan penjelasanku. Aku digoda oleh wanita ini. Dia. Sayang, beri aku kesempatan lagi. Setelah aku pulang, aku pasti akan putus hubungan dengannya. Jiangning, jangan lupa. Kalian berdua masih punya seorang putra. Dengan adanya putra ini, bagaimana kalian bisa putus hubungan? Bukan, dia bukan putraku. Siapa tahu? Apakah ini anak dari wanita ini? Dengan pria lain yang ditimpakan kepadaku? Jiangning, apa yang kamu omongkan? Dia sudah meninggalkanmu sekali. Sudahlah, pergi dengan anak haram ini. Mulai hari ini, perusahaan manapun yang berani mempekerjakanmu Akan menjadi musuh Shen Group. Jika dulu aku tidak memilih untuk mundur, melainkan merebutmu, apakah kamu mungkin tidak akan menderita seperti ini? Sekarang, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk menemui Yinyin. Ayo. Ayo. Sudah. Tien Leng, terima kasih. Tapi, aku ingin tahu, mengapa kamu membantuku? Pengusaha tidak akan bangun pagi tanpa keuntungan. Aku juga seorang pengusaha. Aku tidak merasa kamu akan membantuku tanpa alasan. Kamu benar-benar tidak ingat.
sedang melihat Shen Yao. Mengapa kamu tidak bermain dengannya? Aku tidak berani. Anak laki-laki, jangan ragu-ragu. Hati-hati dia. Direbut orang lain, Leng Yan, kakek Shen Yao adalah rekan seperjuanganku. Kalian berdua punya ikatan pertunangan sejak kecil. Benarkah? Ya. Nanti kamu akan menikahinya. Kamu harus melindunginya dengan baik, ya. 一瞬间，在童话里的秋天，其实勾住注定的遇见，让我感受你守护你简单的小心愿。一眨眼，大量流逝的时间不再还。 Ternyata kamu... Dulu, aku yang memaksa dengan ancaman bunuh diri, kakek baru setuju membatalkan perjodohan dan menikahkanku dengan Jiang Ning. Sekarang kamu sudah bercerai dengan Jiang Ning. Apakah aku punya kesempatan sekarang? Ingin. Bagaimana kalau nanti ganti ayah? Mike. Shen Yao, direktur utama grup Shen, bercerai dengan Jiang Ning. Shen Yao tidak mengumumkan alasan spesifiknya. Ayah Shen Yao, Lin Rong, dan Jiang Ning telah mengundurkan diri dari grup Shen. Alasan pengunduran diri juga tidak diumumkan. Stasiun kami akan terus memantau. Hei ayah! Jiang Ning, atas dasar apa kau bilang Yao Zu anak haram? Perkataanmu itu, bagaimana perasaan Yao Zu? Bagaimana dengan Meng Meng? Itu untuk rencana besar, untuk mendapatkan kepercayaan Shen Yao. Jangan bisa ngomong kosong. Sekarang kau sudah menjadi anjing terlantar. Mana lagi kesempatan kita untuk melawan balik? Kamu bilang tidak ada. Shen Yao menahan grup Shen. Meski ada rumor di luar, dia tidak berani mengumumkan ke publik alasan perceraian yang sebenarnya. Saham grup Shen tidak tahan dengan skandal seperti itu. Lalu bagaimana? Kita sudah tidak bisa masuk ke grup Shen lagi. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Lebih baik kuhancurkan daripada kuserahkan pada Shen Yao. Kalian masih berani datang mencariku? Mau aku berikan gelang perak untuk kalian? Kalau bukan karena kamu takut pada sahamku di perusahaan, menekanku, ingin membunuhku, bagaimana aku bisa melawan balik? Yao, bagaimana bisa kamu membiarkan orang luar memukul ayahmu? Ayah. Saat dia menculikku dan Yinyin, apakah dia pernah memikirkan bahwa aku adalah anak perempuannya? Dulu ibumu, dengan pria-pria itu hubungannya tidak jelas, aku masih menganggapmu seperti anakku sendiri. Tapi kamu malah berjaga-jaga terhadap sahamku di perusahaan, berkali-kali ingin membunuhku. Aku seharusnya tidak menikahi ibumu. Wanita yang bisa dimiliki siapa saja itu. Kamu? Jangan hina ibuku. Shen Yao, bagaimana bisa kamu memperlakukan ayahmu seperti ini? Tidak heran Zengin tidak mengakuiku sebagai ayah. Ini semua ajaranmu. Rupanya, kamu sama seperti ibumu itu. Selingkuh. Tidak berbakti. Kalian semua pergi dari sini. Shen Yao, kamu pergi. Nona menyuruh kalian pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu yang mengganggu wanita saya? Shen Yao, dia sudah kumainkan sampai bosan. Sepatu usang pun kamu anggap harta. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan bicara. Shen Yao, wanita jahat. Apa kau sudah berselingkuh dengannya? Masih berani menuduhku selingkuh? Kamu sendiri orang baik apa? Kamu pikir aku sama sepertimu? Suka gonta-ganti hati? Kamu? Terlalu banyak orang. Yinyin sedang periksa. Sebentar lagi kembali. Jangan bertengkar di depan anak. Kalau masih ribut, kupanggil polisi. Cepat pergi. Sudah. Cukup ricuh. Yinyin. Tidak baik. Yinyin, sini. Kesini sama mama. Sini? Kesini sama papa? Papa gendong? Kesini sama kakek. Kakek, kamu mau apa? Aku mau cari mama. Aku mau cari papa. Kalau sampai menarik perhatian orang lain, celaka.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayahmu lah yang menyuruhku menculikmu. Diamlah, gadis kecil. Kalau tidak, aku pukul kamu. Kamu bukan kakekku. Mama sudah janji biar Paman Leng jadi papaku. Paman Leng tidak pernah membentakku. Anak durhaka. Setidaknya membantuku sekali. Netizen, lihatlah. Shen Yao adalah putri kandungku. Dia tidak hanya tidak mengakuiku, tapi juga memukulku. Aku sudah tidak punya pilihan lain, kecuali membalasnya. Shen Yao, dia tidak hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku, dia juga menyuruh putriku memanggil pria lain sebagai papa. Di internet tidak pernah kekurangan netizen yang benci orang kaya. Mereka tidak tahu perseteruan kami dengan Shen Yao. Asalkan aku sengaja membimbing mereka, mereka akan berkerumun dan mencabik-cabik Shen Yao. Shen Yao, pergilah ke neraka. Teman-teman netizen, lihat ini. Paman Wang, lihat ini. Presiden Direktur Shen melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada ayah kandung dan suaminya. Benar atau tidak ini? Ini seperti adegan dari drama pendek yang jadi kenyataan ya. Putri yang kejam menyiksa ayah kandung dan suaminya. Suami bangkit kembali, membalas dendam dengan kuat. Lihat saja untuk seru-seruan. Siapa tahu benar atau tidak. Ayah Shen Yao benar-benar sia-sia melahirkannya, anak durhaka. Jangan-jangan Putri Shen Yao benar-benar anak haram. Kepala Jiangning sudah seperti padang rumput hijau. Shen Yao sudah selingkuh berkali-kali. Apakah dia tahu siapa ayah kandung Shen Yin? Nona, mereka memfitnahmu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak heran. Malam itu, Jiangning dan Linrong tiba-tiba mencariku dan tidak melawan saat dipukul atau dimaki. Ternyata mereka sedang menungguku di sini. Mereka ingin membuat reputasi Nona hancur. Dengan begitu, saham Shen Group akan terpengaruh. Kita harus segera klarifikasi. Klarifikasi tidak berguna. Di internet yang paling banyak adalah orang-orang yang ikut-ikutan. Tidak ada yang akan percaya. Paman Wang, di dalam ini ada video konspirasi pembunuhan dan penculikan oleh Jiangning dan Linrong. Kali ini, kita serahkan langsung ke polisi. Baik. Aku sudah memeriksa Shen Yin tadi malam. Kondisi tubuhnya sudah hampir pulih sepenuhnya. Terima kasih, Leng Yan. Nanti aku akan ajak Yinin pulang dari rumah sakit dulu. Pergilah. Yinin, bilang selamat tinggal pada Paman Leng ya. Mama, kapan kita bisa bertemu Paman Leng lagi? Paman Leng masih punya pekerjaan yang sangat sibuk. Jangan ganggu dia, ya. Paman nanti akan datang menemui Yinin untuk bermain. Sekarang Yinin harus nurut kata Mama. Ya, baik. Kalau begitu, kami pergi dulu. Bos, Jiangning membawa sekelompok wartawan ke depan rumah sakit kita. Sepertinya mereka menargetkan Shen Yao. Coba cegah Shen Yao. Ini rumah sakit. Apa yang kalian inginkan? Silakan pergi. Mama, lihat. Shen Yao, dasar perempuan, kamu dan Leng Yan selingkuh bersama. Kau pikir aku tidak tahu? Berani kau katakan? Anak manis ini siapa benihnya? Berani kau ungkapkan? Jiangning, saat pesta itu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Menyesal? Menyesal pun tak berguna. Kau dan Shen Group turun ke neraka bersama. Lempar. Yinin, jangan takut. Mama. Shen ya, kau sudah punya suami masih selingkuh. Tak punya malu, tak punya rasa malu sama sekali. Kau sebagai direktur Shen Group memimpin melakukan hal tak bermoral, tak takut, semua mempengaruhi reputasi perusahaan. Bahkan ayah kandung pun dipukul, hatinya terlalu kejam, benar. Ibunya selingkuh, dia juga anak haram. Lalai,
Kupikir Jiang Ning hanya memposting di internet. Ibunya berselingkuh, dia juga manis. Ibu, jangan menangis. Ibu baik-baik saja. Jiang Ning, 你完了。Kalian ngapain? Ini penculikan. Ini melanggar hukum. Kau juga tahu penculikan itu melanggar hukum. Jiang Ning, kau dan Linrong bersekongkol membunuh kakek dan ibuku dan berkali-kali mencoba membunuh Yin Yinku. Sekarang, kau juga membuat Shen Group mengalami krisis. Aku datang hari ini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku ingin kau merekam video klarifikasi bahwa kau yang berselingkuh duluan dan memfitnah belakangan. Kalau tidak, aku akan menyerahkanmu ke polisi. Semua kejahatanmu akan dihitung. Pasti akan memberimu hukuman berat. Bagaimana jika aku tidak merekamnya? Apa yang bisa kau lakukan? Kau. Apa yang kau inginkan? Sebagai dokter, aku akan memberimu sedikit pengetahuan medis. Tubuh manusia memiliki sekitar 300 sendi. Setiap sendi bisa dimasuki sebilah pisau tipis. Pernah dengar tentang Pao Ding Jianiu? Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu ini. Pasien, Faleng, silakan pergi dulu. Jangan-jangan Jiang Ning akan disiksa? Tenang, juga tahu batasannya. Sebenarnya, tadi saat kamu melempar pisau bedah, kamu terlihat sedikit keren. Aku? Hanya sedikit keren? Lalu siapa yang sangat keren? Yang sangat keren adalah Zhang Zuolin. Aku? Hah? Kenapa? Kok cepat sekali? Tidak suara lagi? Aku belum sempat mengeluarkan pisau. Dia sudah merekam videonya. Penakut sekali, sekarang sudah kupukul pingsan. Terbaring di dalam. Lepaskan dia. Ambil saja dokumen Jiang Ning. Sudah cukup. Cuma begitu saja kita lepaskan dia. Dia sudah diboikot oleh industri. Sekarang tangannya pun cacat. Mati itu mudah, hidup itu sulit, dan aku justru ingin membuatnya hidup lebih sengsara daripada mati. Ayo pergi.
这是Jangan menangis. Jangan menakut-nakutiku. Kamu baik-baik saja. Jangan menakut-nakutiku. Sayang, aku akan membuatmu ikut mati. Sayang yang mana? Jangan macam-macam. Tuan Shen, jangan menangis. Cepat panggil ambulans. Iya, ambulans. Langian masih di ruang operasi untuk diselamatkan. Kata dokter, dia belum lepas dari bahaya. Bagaimana dengan Lindrong? Dia sengaja membunuh, buktinya jelas. Sudah dibawa polisi. Dokter, bagaimana kondisi Leng Yan sebenarnya? Jangan lihat, aku baru saja memasak bubur milet. Sekarang sudah hangat, pas untuk diminum. Kemarin aku menyuruhmu bersantai saja. Masakan asisten di rumah juga sama. Dan kamu masih ada urusan di kantor. Tidak perlu bangun pagi setiap hari. Urusan kantor mana bisa lebih penting darimu? Kamu tidak tahu. Dulu, ketika dokter keluar dari ruang operasi, dia langsung menggeleng. Aku hampir mati ketakutan. Bagaimana rasanya? Kamu juga menambahkan longan? Direndam semalaman. Enak kan? Enak. Semua yang kamu masak enak. Kamu juga coba cicip. Cantik sekali. Ternyata berlian biru. Ini ku beli dari lelang di Eropa dengan 500 miliar. Suka? Suka? Kalau begitu, biar ku kenakan untukmu. Kamu juga kenakan untukku. Mama. Yingyin, kenapa kamu datang? Mama, kamu dan Mama Leng lagi ngapain? Kami sedang. Kenapa pulang sekolah tidak langsung pulang? Mama lihat, aku dapat juara 1. Hebat. Dapat juara 1 lagi. Mama, sebelum liburan, sekolah ada pertemuan orang tua. Kamu dan Mama Leng datang bersama ya? Mama pasti datang. Tapi Paman Leng, dia masih harus dirawat di rumah sakit. Paman Leng, dokter bilang kamu sebentar lagi bisa keluar dari rumah sakit. Kamu dan Mama datang bersama, ikut pertemuan orang tua di sekolah. Tolonglah. Baik, Paman pasti hadir tepat waktu. Anak ini, kok bisa tertidur di tempat tidurmu? Ayo, aku akan menggendongnya. Biarkan dia tidur. Aku sudah berpaling berhari-hari. Sudah cukup tidur. Baiklah. Sudah gelap. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Tapi... Tenang. Tingkat keamanan rumah sakit ini sangat tinggi. Orang luar tidak bisa masuk. Dan lagi,
sekarang di rumah sakit. Banyak hal tidak bisa dilakukan. Baiklah. Tanghulu. Tunggu, sebentar. Bang, minta 1 tanghulu. Uangnya sudah dikirim. Coba rasakan. Waktu kecil, aku sering sakit. Aku sering ke rumah sakit dan selalu rewel. Kakek selalu membelikanku tanghulu. Tanghulu di depan rumah sakit ini yang paling enak. Kamu Memang enak. selain kakek dan ibu, di dunia ini, hanya kamu yang paling baik padaku. Masih di luar. Kalau begitu, ayo pulang. Ayo. Yinyin, lari pelan-pelan. Iya, tahu. Anak ini. Sudahlah, anaknya masih di sini. Aku bermimpi tentang pemandangan ini berkali-kali. Aku menggandeng tanganmu, memandangi putri kami. Nanti, kita akan hidup bahagia seperti ini selamanya. Ibu, Paman Leng, cepatlah. Dan gelasnya di depan. Baik, Yinyin. Jangan buru-buru. Shenyao? Shenyao. Ibu, kamu menyakitiku. Yaosu, maaf ya, ibu tidak sengaja. Shenyao, kamu yang membuat ayah masuk penjara. Jiangling hancur reputasinya. Kamu akan mendapat balasan. Kamu sudah jadi anjing terlantar. Masih ada tenaga untuk mengejek. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani menggonggong lagi, aku akan habisi kamu juga. Wanita, kau pikir aku takut padamu? Di hadapanku, masih berani memukul Shenyao. Kamu gila. Lepaskan. Aku tidak memukul wanita, tapi jangan bikin aku kesal. Shenyin itu anaknya Jiangling. Kamu begitu suka menjadi penerima bekas. Sekarang bos perusahaan kau begini. Suka sekali mengambil sampah yang dibuang orang lain. Kamu memang lucu sekali, ya? Kamu menghina aku saja sudah. Apa hakmu menghina Ling Yan? Aku beritahu kamu, kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan robek mulutmu. Yaozu? Yaozu kemana? Yinyin? Kamu baru-baru ini sangat hebat. Ini hadiah untukmu. Permen lollipop. Terima kasih atas permennya, Bu Guru. Aku akan cari ibu sekarang. Shenyin yang sialah. Pergilah mat. Berani-beraninya kau merebut barangku. Hah? Kenapa kau melepaskannya? Itu memang seharusnya milikku. Ganti permenku. Ibumu yang merebut barang milik ibuku. Siapa suruh ibumu mengganggu ibuku? Kamu anak yang tidak diinginkan. Kamu bohong. Berani-beraninya kau memukulku. Padahal jelas kau yang merebut barangku duluan. Yaozu.
Yaozu, kamu bagaimana, tidak apa-apakah? Yin. Ayo, Yin, tidak apa-apakah? Wajah ini. Nyanyi, jangan menangis lagi. Ini semua salahku yang tidak hati-hati. Membuat permenmu jatuh, aku akan memberimu sebotol minuman. Jangan marah ya. Aku tidak mau barangmu. Kenapa kamu tidak mau? Ini minuman favoritku. Kamu minumlah. Warna minuman ini kok jadi jauh lebih pudar. Kenapa kamu begitu memaksa Yin untuk minum minuman ini? Minuman ini seharusnya bukan warna seperti ini. Katakan, kamu memasukkan apa ke dalamnya? Tidak, aku tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Lin Meng, kau sudah punya anak, harus dididik. Bukan cuma untuk kesenanganmu saja. Minuman ini, kalian simpan saja untuk diminum sendiri. Mata ibu sakit. Ibu, mataku sakit. Yaozu. Yin mana? Setelah diobati, dibawa pulang oleh Paman Wang. Lin Yaozu. Tidak apa-apakah? Ia terbentur cukup parah. Kemungkinan tidak apa-apa, sangat kecil. Tapi tetap harus lihat apa kata dokter. Lin Yaozu kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah darurat. Dokter, saya ibunya anak ini. Dokter, saya mohon tolong selamatkan anak saya. Lin Mei, tenang dulu. Transfusi darah, perlu tes kecocokan dulu. Bukan sembarang orang bisa langsung dipakai. Golongan darah Lin Yaozu apa? Dia golongan darah O, tapi stok darah di bank darah saat ini. Stok darah O sedang menipis. Siapa di antara kalian yang golongan darah O? Kalian, kenapa? Kenapa? Jiangning, golongan darah AB. Lin Meng golongan darah A. Jadi meskipun saya bukan dokter, saya juga tahu Lin Yaozu ini sama sekali tidak mungkin golongan darah O. Maksud? Jiangning di mana? Bawa dia ke sini. Jiangning, putramu Lin Yaozu hidupnya tidak menentu. Dia sudah menunggu kecocokan denganmu. Kalau kamu tidak pergi, tidakkah kamu menghibur Lin Meng? Meng, jangan takut, aku datang. Yaozu dia. Kenapa kamu ada apa? Shen Yao. Hasil cocokan Tuan Jiang sudah keluar. Tidak cocok dengan Lin Yaozu. Kalian sebaiknya segera mencari ayah kandung anak itu. Apa yang kamu omongkan? Lin Yaozu adalah anakku. Kenapa bisa tidak cocok denganku? Ya, Lin Meng golongan darah A. Kamu golongan darah AB. Lin Yaozu, kenapa bisa golongan darah O? Sulit ditebak ya. Dasar bajingan kecil. Yaozu anak siapa? Tuan, tolong tenang. Hapuskan. Ini bukan urusanmu. Dasar bajingan kecil. Berani-beraninya kamu selingkuh dariku. Tuan lepaskan, dia hampir mati dicekikmu.
Jiangning, bukankah kamu ingin tahu siapa ayah kandung Lin Yaozu? Siapa ayah kandung Lin Yaozu? Lin Yaozu, dia bukan hanya bergolongan darah O, tapi juga darah RH negatif, yang biasa disebut darah panda. Golongan darah ini sangat langka, 1 dari 10.000 orang. Darah RH negatif. Ada seorang manajer di Shen Group yang bergolongan darah ini. Saat Shen Group mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelumnya, karena golongan darah ini sangat langka, jadi aku sedikit memperhatikannya. Shen Yao, diam kau. Aku sudah memanggilnya untukmu, tapi kurasa kau sudah memberitahunya sebelum aku, kan? Sudah kukatakan di telepon. Cepat pergi donor darah untuk Yaozu, cocokkan golongannya. Jiangning, kau sudah menghitung segala cara, tapi pada akhirnya, bahkan anakmu sendiri, bukan anak kandungmu. Kau sungguh menyedihkan. Yaozu adalah anakku. Dulu seharusnya kau tidak bersama Jiangning. Di bajingan ini, lebih baik ikut aku pergi. Cepat pergi cocokkan golongan darah, sudah tidak ada waktu lagi. Baik. Kalian berdua bajingan ini menganggapku tidak ada? Berkhianat padaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Bajingan. Lin Meng. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kalau bukan karena statusmu sebagai suaminya Shen, siapa yang akan menghormatimu? Kamu hanyalah seorang bajingan yang mengandalkan wanita. Kamu memang bajingan. Akan kuhajar kamu. Lihat dirimu sekarang. Tidak punya prestasi apa-apa. Tidak punya apa-apa. Apa bedanya dengan bajingan? Masih ingin memukulku? Kamu hanyalah seorang bajingan yang merangkak naik, mengadakan koleksi wanita. Apakah kalian masih cocok? Hah? Kenapa Jiangning mengeluarkan busa dari mulutnya? Sepertinya dia terkena stroke. Baru saja memberitahu saya, Jiangning mengalami stroke karena trauma. Kemungkinan besar, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur selamanya. Dengan kondisinya seperti ini, apakah masih ada kemungkinan untuk pulih? Ini salahnya sendiri. Terlalu serakah. Hingga akhirnya berakhir seperti ini. Jalan ini, dia yang pilih sendiri. Sejak dia dan Lin Rong menyakiti kakekmu, ibumu, dan memberi padamu dan Yinin, seharusnya dia sudah memikirkan. Akan ada hari seperti ini. Ayo. Aku di penjara. Kami diusir dari keluarga Shen. Yaozu hampir kehilangan nyawa. Semua ini karena Shen Yao. Dulu kalau bukan karena ingin melawan Shen Yao, aku juga tidak akan bersama Jiangning. Aku benar-benar muak. Aku tahu kamu tidak terima, tapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Shen Yao sekarang sedang membersihkan semua eksekutif di dalam Shen Group yang diangkat oleh ayahmu. Aku juga dalam bahaya. Aku tidak akan membiarkannya. Begitu saja. Atas dasar apa Shen Yao bisa hidup senang? Tentu saja tidak boleh dibiarkan.
Tapi, kalau aku hanya seorang manajer kecil, aku tidak bisa melawannya. Dia adalah ketua dewan. Shen Group sedang membicarakan kerja sama luar negeri. Aku kenal banyak pemasok di dalamnya. Mereka adalah orang-orang ayahku. Aku bisa berikan daftarnya padamu. Baik. Apa yang kamu mau? Jangan khawatir. Hanya orang yang tidak punya hati nurani yang akan menyakiti anak. Kamu tidak perlu takut. Ibu. Yaozu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Yaozu. Shen Yao, kamu si kecil sialan, lepaskan aku. Ibu, lepaskan aku, Ibu. Dokter, jaga baik-baik Lin Yaozu. Shen Yao, kamu si kecil sialan. Aku akan mencabik-cabikmu. Jiangning cacat. Lin Rong masuk penjara. Karena Lin Yaozu masih terlalu kecil, jadi aku membiarkanmu. Tapi aku salah. Seharusnya aku membasmi kamu juga. Jangan terlalu sombong. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Daftar pemasok luar negeri Shen Group? Daftar pemasok luar negeri Shen Group? Kalian. Daftar pemasok luar negeri Shen Group. Mereka kan? Kamu mengkhianatiku. Kau mengkhianatiku. Lin Meng, kita memang pernah punya masa lalu. Tapi kau tidak bisa menyakitiku. Pekerjaanku sekarang lancar. Rumah tanggaku bahagia. Jangan karena kau, aku jadi hancur. Jangan lupa Chen Mingfeng. Yang kupanggil, kau tidak. Kalau dia tidak mengakui anak ini, apa hakmu mengatakan Lin Yaozu adalah anaknya? Kau yang bilang akan membantuku balas dendam. Kau yang bilang akan membawaku dan Yaozu pergi dari Jiangsu. Sekarang demi dirimu sendiri, kau malah menjualku. Kalau kau tidak peduli padaku, aku akan cari istrimu. Kesalahanmu sendiri. Jangan libatkan aku. Kalau kau berani cari istrimu, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Direktur Shen, semua informasi yang Lin memberikan padaku sudah kukirimkan padamu. Tenang saja, selama kau tidak benar-benar bertindak merugikan kepentingan keluarga Shen, aku tidak akan menyulitkanmu. Tapi, ini yang terakhir kalinya. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Aku sekarang sama sekali tidak punya kesempatan bangkit lagi kalau kau tidak peduli padaku. Yaozu kan anakmu. Pergi kau dariku. Aku punya anak haram berani-beraninya mengakuiku. Kau jangan harap bisa lepas dariku kau. Lepaskan tanganmu, brengsek. Mama. Aku tidak sengaja, aku hanya ingin mendorongnya pergi. Aku tidak sengaja. Bersihkan darahnya. Terima kasih. Kamu bilang Lin Meng. Bagaimana keadaannya? Aku itu menembus tulang tengkorak Lin Meng dan menusuk lobus occipital otak. Saat menusuk, dengan disertai gaya eksternal yang besar, bisa menyebabkan lobus occipital. Tunggu, bisakah kamu jelaskan dengan bahasa yang bisa kupahami?
kemungkinan bertahan hidup tidak besar. Pasien Lin Meng gagal diselamatkan. Baru saja meninggal. Gagal diselamatkan. Aku berharap hari-hari yang tenang dan indah ini dapat berlangsung selamanya. Bagiku, selama Yinyin tumbuh besar dengan aman dan bahagia, aku sudah sangat puas. Mama, Yinyin, ada apa? Mama, aku ingin kincir angin. Ini kincir angin ya? Yao, Yin, senyum dong. I believe 또 넘어지지 않아 I believe 또 눈물은 없어